kepada anak remaja. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo guys, perkenalkan namaku Grace Jen Siombing. Aku di sini berperan sebagai dokter dan psikolog. Halo guys, perkenalkan nama saya Dita Mutia Febra, saya sebagai orang tua. Halo guys, perkenalkan nama saya Adira Dwi Jaharani, berperan sebagai guru. Halo guys, saya Rizky Armanda berperan sebagai siswa. Oke, let's go. Let's go. Mana ada kayak gitu nggak main-main? Laki-laki kok nggak main game, betul lah. Main game aja laki-laki, itu kan namanya laki-laki main game. Laki-laki kok chatting sama cewek, nggak laki-laki lah itu namanya. Yo lek main game lek, aku kan main game nih lek. Oh iya, bentar. Ya, aku lah lek, aduan, udah mati aku lek. Aku lek, main game cepet kita. Biar dibilang laki-laki kan main game. Ini akun tuh, kayak tuh. Bentar yo. Ya, Ya. udah, oh, aku lek. Aduh, lama kali pun lek. Lama kali sinyalnya nih. Isi paket kau. Kampret lah, lama kali. Udah masuk lek, kok belum? Ini, aku di sini ya. Ya bentar. Dikit lagi aku tuh. Kau tengok lah matamu tuh, lama kali pun tuh. Sikit. Udah. Salah aja. Mana lah lek? Paketku lek, kamu lek pulang. Ini paket kau. Oh, udah ada paketmu? Ada. Gila lek, udah jam 12 malam lek, dari tadi kita main sampai jam segini. Ay, kayak mana ini lek? Kau gambar mamamu? Hah? Gambar mamamu kau? Aman. Hah? Penting aku nanti di rumah. Dia tidur tengok. Hah? Aku udah ngantuk kali aku lek. Aku dari tadi kan udah sama dia kan. Mataku pedih sekali lek. Tanda tinggal lagi masih. Ih, ngantuk kali aku lek, betul lek. Lek, ngantuk kali aku udah lek main game ini lek. Gila lek, dari tadi siang kita main game lek. Lu tahu kalah aja. Mana lek kan? Aku nggak biasa main ini lek. Udah tidur enggak mama? Kau nggak tidur kok? Nah, mata mati keren. Udah jam 12 nih lek, aku itu tolong ngantuk kali aku. Udah. Mana ini lek, aku bikin lek? Tidur sini kau. Nanti lah lek, bentar lagi lah lek. Masih suruh aku main ini. Bentar lagi lek ya. Aduh lek, aku tidur lalu lek. Ya ampun, udah jam berapa ini? Ya ampun, HP masih hijau. Rizky, bangun. Udah jam 7 ini. Apa sih Mak? Masih jam 4 pun jam. Apa kok jam 7? Kamu sekolah kan? Oh, nanti tuh libur. Corona. Capek kan aku nggak bangun. Los lah, ya. corona. Sirup air kau ya. Corona. Bangun ya lo. Bangun ya. Masih jam 4 ini loh, ya Allah. Bangun. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bu. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan remaja. Iya, Bu. Ya, Bu. Perbedaan. Isi dulu spidol. Baik, Bu. Aku suruh ngisi spidol, bisa main-main. Baiklah, sembari menunggu Rizky mengisi spidol, Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan remaja antara perempuan dan laki-laki. Anak perempuan itu biasanya membesarnya bagian tertentu yang ada di tubuhnya, haid, dan suara melengking. Kalau anak laki-laki itu terjadinya mimpi basah, terus dia suaranya membesar dan tumbuhnya jakun. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Permisi, Bu. Ini Ya. spidol tadi, Bu, yang udah saya isi, Bu. Kasih ya. Iya, Bu, sama-sama. Dites dulu, Bu, bisa nggak? Iya. Bisa kok, baiklah. Alhamdulillah. Di sini ada tentang perkembangan remaja. Rizky, kok tidur kamu, ha? Ngantuk, Bu. Saya begadang, Bu, dari malam, Bu. Kok bisa begadang? Kamu main game aja ini kan? Enggak, lu
Bu, ngerjain tugas Bu. Ngerjain tugas, Iya Bu, ngerjain tugas. udah Bu, serius Bu, aku tidur dulu lah Bu, bentar aja loh Bu. Tidur tuh di rumah, bukan di sini. Ini tuh untuk sekolah belajar. Udah lah Bu, aku ngantuk hari Bu. Udah sana kamu berdiri di lapangan sana, cepat. Ya udah lah Bu, aku Berdiri. berdiri. Yaudah Bu, makasih Bu. Rizky, kamu kan ibu hukum suruh hormat bendera. Kenapa main-main? Capek kaki saya Bu, saya Gak ada ngantuk Bu. cerita, gak ada cerita. Itu Bu, hukuman. saya ngantuk Bu. Itu hukuman untuk kamu karena kamu tidur di kelas. Udah lah Bu, saya ngantuk Bu. Gak ada ngantuk-ngantuk, cepat hormat bendera. 2 detik lagi ya Bu. 2 detik kok kamu yang ngantuk saya. Bu, saya ngantuk Bu, capek. Cepat hormat bendera. Ibu juga kepanasan ini. Kalau nggak angkat kaki kamu nanti. Kalau kamu main-main. Apanya gurunya? Salah sikit aja pun dimarahin. Orang mau tidur pun dimarahin. Apa ya gitu guru? Bu. Oh. Bah. Mak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kan jatuh? Tempatnya. Guruku gila kali, Mak, dihukumnya aku tadi, Mak. Apa lagi lakukannya? Tidur aku di kelas tadi, Mak. Dimarahin nyantai. Terus siapa kau tidur di kelas? Mak, mendingan kau Mama dulu. Udah dah. Pulang kau otak HP aja. Los lah, Mak. Los lah. Sudah aku mau tidur, Mak. Ngantuk kali aku. Mak. Tidur aku. Yaudah. Makan dulu kau. Jangan, aku tidur, aku ngantuk. Dari tadi diganggu. Makan dulu kan. Alah, udah Mak, aku mau tidur, ngantuk aku udah Jangan ganggu. lagi kau lah. Ya, aku mau tidur. Aduh, Rizky, udah jam berapa? Ini udah sore loh. ya Mak, aku udah bangun Mak, cuman nggak bisa aku angkat tanganku Mak, nggak kenapa. Kenapa lagi tahu kau? Nggak tahu, Coba Mak. bangun. Mataku nggak bisa aku buka Mak. Mak, Udah. mataku nggak bisa dibuka Mak. Terus? Saya buka mataku. Ya udah kalau gitu kita ke dokter aja yuk. Ya siap-siap yuk. Nggak bisa Mak, nggak nampak aku. Ya udah yuk ke dokter kita Nggak yuk. nampak, Mak. Sini. Itulah kan, Mak bilang apa? Bandel kali sih jadi anak. Halo, selamat datang. Ada yang bisa dibantu? Ini dok anak saya katanya sakit, begadang main HP aja. Main Terus? game online aja itu ya kerjaan dia, HP begadang aja. Sakit apa? Dia sih laptop penyakitnya. Gini dok, tangan saya nggak bisa digerak. Gini dok, tangan saya sakit dok. Entah kenapa dok. Dari beberapa hari ini dok, kayaknya ada penyakit lagi tuh dok yang saya idap dok. Kira-kira ini penyakit apa dok? Coba sini saya periksa. Satu lagi. Saya periksa matanya. Oh, ini tuh nama penyakitnya itu carpal tunnel syndrome. Ini tuh terjadi karena akibat dari penyempitan saraf di salah satu tubuh kamu. Akibat sering begadang, sering Iya, main-main tuh. game, sering megang elektronik dan Bandel. sering kamu itu nggak teratur makannya, terus itu nggak teratur juga tidurnya. Itu sih yang mengakibatkannya. Ya, itu dok. Bandel kali nih. Dibilangin disuruh makan, iya mak, bentar lagi mak, ini mak, itu mak. Iya loh mak, kali ini nggak pulang lagi mak. Ya, cuma ini masalahnya saya nanti akan kasih resep, nanti kalian tebus di apotek terdekat supaya nanti dan kedepannya nanti akan saya periksa lagi, saya kontrol lagi apa semakin buruk atau semakin membaik ya. Iya dok. Oke, sebentar saya catat resepnya ya. Oke, ini resepnya ya, nanti ditebus ya. Nih, tebus
di apotek terdekat ya. Iya dokter. Oke, semoga cepat sembuh ya kamu Iya, ya. iya, Bu Dokter. Jangan begadang lagi, Iya. jangan main Dokter, game online makasih ya, terus. dokter. Oke, sama-sama. Diminum obatnya. Iya dokter. Hati-hati. Halo teman-teman, diimbau untuk pada teman-teman agar tidak terpengaruh gadget. Karena saya sudah mengalami terpengaruh gadget, yaitu saya terkena penyakit seperti ini dan obatnya itu sangatlah susah untuk dicari. Jadi untuk pada teman-teman dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita bisa menjaga gadget kita agar kita tidak mengalami penyakit yang telah saya alami seperti video yang telah kami tayangkan seperti tadi. Jadi untuk teman-teman sekalian, marilah kita jaga kesehatan kita dengan menjaga bermain bersama gadget. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Armanda. Saya pada video kali ini berperan sebagai anak sekolah dan anak di rumah. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa pengalaman saya terkait kecanduan gadget. Yang di dalam gadget itu kita akan bermain game Mobile Legends dan hal-hal lainnya. Karena pada video kali ini saya telah menjelaskan bahwa betapa bahayanya akibat kita kecanduan dari gadget. Karena kecanduan dari gadget bukan hanya suatu penyakit atau bukan hanya suatu pengaruh yang berdampak pada kita, tetapi juga berdampak pada sosial kehidupan kita. Karena apabila kita telah kecanduan dari gadget, kita akan kehilangan nilai sosial dan nilai kehidupan, yaitu pada nilai sosial kita akan cenderung merenungkan diri dengan gadget. Pada nilai kehidupan kita akan dipandang sebagai anak yang introvert atau tertutup karena kita telah asik dengan gadget kita sendiri. Maka dari itu saya menghimbau kepada teman-teman sekalian, pada remaja-remaja sekalian agar kiranya bisa mengontrol diri dari bermain gadget. Karena berdampak dari gadget ini sangatlah susah untuk dihindari. Pada hakikatnya gadget ini merupakan sesuatu benda atau media yang tidak bisa kita jauhkan dari tangan kita atau dari hadapan kita. Maka dari itu saya mengimbau kepada rekan-rekan sekalian dan remaja-remaja sekalian agar kiranya bisa membatasi diri dan bisa mengontrol diri dari bermain gadget, game online dan hal-hal lainnya yang berdampak pengaruh yang besar bagi kita dan sosial kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adira Dwi Jaharani akan menjelaskan dampak dari bermain game online. Perlu kita ketahui bahwa game online itu tidak hanya terdapat dampak negatif saja, namun ada dampak positif yang kita ambil dari bermain game online. Yang pertama itu meningkatkan konsentrasi. Seorang gamer memerlukan konsentrasi yang tinggi. Semakin susah game yang kita mainkan, maka akan semakin tinggi pula konsentrasi yang kita perlukan. Dengan konsentrasi dalam bermain game online membuat kita dapat berkonsentrasi dalam hal lain juga, yang mengembangkan daya berpikir atau penalaran. Dengan bermain game online, seorang gamer dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, analisis situasi dan matematika, dan juga dilatih membuat keputusan secara cepat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Dalam game online mayoritas berbahasa Inggris. Dengan terbiasanya berbahasa Inggris ketika bermain game online, maka secara tidak langsung akan melatih gamer dalam berbahasa Inggris. Yang keempat, dapat menghibur, menghilangkan stres, dan mengalihkan perhatian. Pada dasarnya game online dan game lainnya dibuat sebagai media penghibur dan media refreshing. Yang kelima, mendapat teman baru. Dalam bermain game online banyak sekali gamers dari berbagai daerah ataupun negara. Mereka dapat berkenalan atau melakukan kesepakatan untuk bermain di lain waktu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Siombing. Di sini saya berperan sebagai dokter atau psikolog.
Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja dampak negatif dari penggunaan gadget atau game online. Dampak yang pertama itu dapat menyebabkan kerusakan pada mata atau membuat penglihatan pada mata menjadi menurun. Akibat keseringan menatap layar HP dengan bermain game online ini akan menyebabkan mata menjadi kering dan membuat mata menjadi lesu serta membuat mata menjadi mengalami peradangan. Dampak yang kedua itu dapat menyebabkan kecanduan yang berlebihan. Seseorang yang sudah kecanduan game online atau bermain gadget ini, dia akan melupakan segala sesuatu dan dia akan berfokus pada game tersebut dengan cara memainkannya secara terus-menerus. Akibat dari kecanduan ini, seorang gamer atau seorang pengguna gadget online ini akan menyita waktunya dan akan menghabiskan waktunya untuk bermain game. Dampak yang ketiga itu dapat menyebabkan kesulitan dalam berkonsentrasi dalam hal pelajaran. Seseorang yang sudah kecanduan game online, dia akan sulit untuk berkonsentrasi dalam hal pelajarannya dan dia akan terus-menerus hanya memikirkan tentang game itu saja. Dampak yang keempat yaitu dapat menurunkan motivasi belajar. Seorang anak yang sudah kecanduan game online ini, dia akan malas belajar dan dia akan malas mengerjakan tugas sekolahnya karena dia sudah memikirkan bahwa setiap dia pulang sekolah dia akan langsung bermain game dan dia tidak peduli akan sekolahnya ataupun pendidikannya. Dampak yang kelima itu sulit untuk bersosialisasi. Seorang anak yang sudah kecanduan akan hal ini, dia akan sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya dan dia hanya akan terfokus pada HP-nya atau game online-nya saja sehingga dia tidak akan mau keluar rumah, dia akan mengurung diri hanya dengan bermain game saja. Dia akan menutup diri dengan orang lain dan tidak akan bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungannya. Saya, Dita Mutia Febra, akan menjelaskan tentang solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Dari permasalahan, kurangnya remaja peduli pada kegiatan sosial. Yang pertama itu ajak remaja ke lembaga sosial. Ajak remaja untuk observasi dan buat ia merasa empati dengan peristiwa yang terjadi di lingkungan sosial. Kenalkan sosok pahlawan. Perlu dikenalkan pada anak remaja tentang sosok pahlawan agar mereka merasa ada sosok pemuda yang hebat sehingga mereka dapat mencontoh sosok tersebut. Ketiga, ada ikutkan remaja pada kegiatan sosial. Bakti sosial yang menjadi identik dalam ekstrakurikuler seperti pramuka dapat dijadikan contoh sebagai kegiatan sosial yang dapat diikuti oleh anak remaja pada saat ini. Dengan begitu, anak menjadi lebih peduli dengan lingkungan dengan kegiatan sosial tersebut. Solusi dari permasalahan menurunnya prestasi akademik seorang siswa. Yang pertama itu, individu harus aktif dalam memastikan dirinya agar terhindar dari kecanduan game online dengan membaca artikel atau menonton berita tentang topik tersebut. Itu ada sekolah dapat melakukan intervensi dengan mempromosikan perilaku positif sebagai bentuk pencegahan menurunnya prestasi akademik siswa. Selanjutnya itu ada melakukan kegiatan yang menyenangkan di rumah seperti mengizinkan anak mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik, jalan-jalan, makan malam bersama keluarga, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada solusi permasalahan menurunnya kesehatan karena kecanduan game online. Yang pertama itu, orang tua dapat mencoba meletakkan smartphone anak Anda di kamar Anda. Dengan begitu, anak Anda tidak bisa bermain game online larut malam. Selanjutnya ada anak Anda dapat mengekspresikan bakat yang anak Anda miliki. Misalnya itu memasak dan meracik makanan sendiri. Hal itu dapat mengubah kebiasaan dan gaya hidup baru anak Anda. Sekian dari hasil cuplikan video kami yang berisi tentang dampak pengguna gadget terhadap
Assalamualaikum warahmatullahi